Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan bangunan. Ya, perkenalkan saya Raini 11201 merupakan tugas kedua saya dalam mata kuliah metode pelaksanaan dan peralatan konstruksi dengan dosen pengampu Ibu Riani Pratiwi STMT. Pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi merupakan suatu kegiatan pendirian, perbaikan, penambahan, perubahan, atau pemugaran atau pembongkaran konstruksi bangunan, instalasi, dan perlengkapan bangunan sesuai rencana yang sudah disusun. Bagaimana pelaksanaan konstruksi itu sendiri? Metode pelaksanaan konstruksi umumnya ditentukan oleh pihak konsultan perencana dan merupakan suatu rangkaian studi, desain, dan supervisi. Metode konstruksi ini ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait. Misalnya, teknologi dan peralatan yang digunakan serta limitasi-limitasi yang membatasi gerak laju proyek, seperti lalu lintas, kondisi lingkungan sekitar, kondisi tanah, dan jarak bangunan terdekat dan kemampuan tenaga kerja. Metode pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Yang pertama ada pengukuran dan pematokan. Merupakan hal penting sebagai patokan harus dikerjakan secara hati-hati, teliti, dan akurat. Yang kedua ada pekerjaan tanah yang meliputi pembersihan lahan, cut and fill, pengamanan lereng, serta perataan tanah. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan pondasi yang meliputi pengerjaan pondasi dangkal setempat, gabungan plat dan pondasi dalam, serta berbagai tiang pancang dan sumuan galian. Yang keempat ada struktur atas yang meliputi struktur dan pembebanan baja, beton, komposit, peranca, besi, tulangan, pengecoran dinding, tangga, dan precast. Kemudian yang kelima ada beton yang meliputi peranca dan cetakan, tulangan, pengecoran, metode, formula, ready mix, dan pemeliharaan serta pembongkaran. Kemudian yang keenam ada arsitektur termasuk dalam interior. Itu merupakan suatu hal yang fungsional, estetik, rapi, teori, serta guna untuk penampilan gedung, tata ruang dalam, pelestarian, dan kondisi setempat. Ketujuh ada mekanikal. Ini menyangkut mesin, lift, eskalator, IT, AC, alat komunikasi, fire alarm, gondola, gas medik dan bakar, plumbing, serta sampah. Kemudian yang kedelapan ada electrical yang meliputi listrik, penangkal petir, pompa, pemadam kebakaran, security device, alarm, detektor, serta CCTV. Untuk tahapannya terdapat 20 tahapan ya dalam melaksanakan konstruksi bangunan gedung ini. Yang pertama ada pengaturan job site, yaitu gambaran umum tentang jenis bangunan, lokasi, sumber dana, fungsi, estetika, arsitektur, kondisi topografi, mekanikal, elektrikal, plumbing, jenis struktur bangunan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pekerjaan persiapan. Ini mencakup penyediaan peralatan kerja dan mesin-mesin yang diperlukan, penyediaan perlengkapan pengaman, PPPK, pemadam kebakaran, dan penangkal petir. Kemudian ketiga ada pekerjaan pengukuran dan pasangan blow pen. Menjelaskan titik acuan pengukuran, metode dan alat ukuran digunakan, metode pemasangan blow pen. Kemudian keempat ada pengerjaan pondasi. Jelaskan metode perencanaan pondasi float plate, lumuran atau pondasi tiang, metode galian tanah, pasir kubuk, lantai kerja pondasi, mutu diameter, tulangan beton, dan mutu dan dinding beton. Kemudian yang kelima ada slope atau tie beam. Menjelaskan metode pelaksanaan tie beam atau slope dan tilt cap, serta metode galian tanah, pasir uruk, lantai kerja pondasi, dan mutu diameter tulangan beton yang meliputi mutu dan dimensi beton.
Kemudian yang keenam ada kolom. Ada dua jenis, yaitu kolom beton bertulang dan kolom baja. Yang ketujuh ada balok lantai. Menjelaskan tentang metode pelaksanaan balok, mutu diameter tulangan beton, serta mutu dimensi beton. Yang kedelapan ada pelat lantai, yaitu pelat lantai disebut juga dengan slab. Yang kesembilan ada scaffolding bekisting, formwork. Jelaskan metode pelaksanaan pekerjaan bekisting atau formwork, metode pelaksanaan perancah kayu, bambu, scaffolding besi, jenis material pekerjaan bekisting. Yang ke-10 ada pekerjaan fondasi. Menjelaskan metode pelaksanaan pengecoran beton, mutu beton yang digunakan, selam yang digunakan, serta peralatan digunakan dalam pengecoran. Yang ke-11 ada pasangan bata atau plesteran. Menjelaskan metode pelaksanaan plesteran, ancen dan pasangan dinding, campuran spesi plesteran dan pasangan, serta jenis material pasangan dinding. Yang ke-12 ada kusen, termasuk kusen pintu atau jendela, yaitu menjelaskan metode pelaksanaan kusen pintu dan jendela, dimensi jenis, dan mutu material, finishing kusen, pintu dan jendela. Kemudian yang ke-13 ada kuda-kuda dan atap. Menjelaskan metode pelaksanaan kuda-kuda dan atap, dimensi jenis atau merek, dan mutu material, list plank, rabung, durai, dan tawa. Kemudian ke-14 ada langit-langit atau plafon. Menjelaskan metode pelaksanaan langit-langit dan plafon, dimensi jenis dan merek, atau mutu material, rangkap plafon, list platform, dan finishing platform. Yang ke-15 ada finishing lantai. Menjelaskan metode pelaksanaan lantai dan pasangan, dimensi jenis atau merek dan mutu material, jenis struktur lantai, finishing lantai, dan lain-lain. Yang ke-16 ada plumbing atau sanitasi. Jelaskan metode pelaksanaan pekerjaan plumbing dan sanitasi, dimensi jenis atau merek dan mutu material, closet, wastafel, bak air, floor drain, roof drain, roof tank, pipa instalasi air, dan lain-lain. Yang ke-17 ada mechanical dan electrical. Jelaskan metode pelaksanaan pekerjaan mechanical, electrical, dan instalasi listrik, dimensi jenis atau merek dan mutu material, kabel listrik, panel listrik, grounding system, penangkal petir, genset, jenis lampu, kontak, dan lain-lain. 18 ada pengerjaan pengecatan, yang menjelaskan metode pelaksanaan pengerjaan penyertakan yang meliputi jenis atau merek dan mutu material, cat benih, cat air, cat minyak, fritur, cat buko, dan lain-lain. Kemudian yang ke-19 ada pekerjaan hidran dan lain-lain, yaitu menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan hidran, jenis atau merek dan mutu material, hidran sprinkler, sektor, instalasi tata suara, instalasi gas medis, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada site development dan taman, yaitu menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan site development, pekerjaan pagar, panel beton, dan lain-lain, serta ada peralatan jenis dan mutu yang digunakan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.